Sahabat langit, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa tubuhmu terasa berbeda setelah bangun di sepertiga malam? Ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Bukan hanya karena kamu bangun lebih awal dari kebanyakan orang, tapi karena di saat dunia terlelap, tubuhmu sedang berinteraksi dengan rahasia langit. Dan bagi mereka yang rutin tahajud, tubuhnya perlahan mengalami perubahan aneh. Perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa, tapi bisa dirasakan oleh siapapun yang hatinya mulai hidup. Assalamualaikum sahabat langit. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini, Ilmu Langit. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di bawah langit Allah. Mungkin saat ini kamu sedang merasa lelah dengan hidup, mencari ketenangan, atau mungkin ada suara lembut dari hatimu yang menuntun untuk menonton video ini. Itu tanda bahwa dirimu sedang dipanggil untuk lebih dekat kepadanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk niat baik, sebagai simbol energi positif yang akan kita sebarkan bersama hari ini. Karena video ini bukan sekadar pembahasan biasa, ini adalah cermin yang akan menyingkap apa yang terjadi di dalam tubuhmu ketika kamu mulai rutin menegakkan tahajud. Tahajud, sahabat langit, bukan sekadar ibadah malam. Ia adalah bentuk komunikasi spiritual paling murni antara manusia dan penciptanya. Ketika dunia diam, doa yang keluar dari bibirmu naik ke langit tanpa hambatan. Dan pada saat itulah, tubuhmu juga ikut berbicara. Sel-sel tubuhmu bergetar, otot-ototmu beradaptasi, bahkan jantungmu berdetak dengan ritme yang berbeda. Semuanya tunduk. Semuanya menyatu dengan energi spiritual yang mengalir dari sujudmu. Mari kita mulai membedah rahasia perubahan pertama yang terjadi dalam tubuh seorang ahli tahajud. Perubahan yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya menjadi tanda awal bahwa tubuhmu sedang disentuh oleh ketenangan ilahi. Tubuh manusia memiliki jam biologis yang bekerja mengikuti matahari dan rembulan. Namun bagi orang yang rutin tahajud, jam biologisnya mulai menyesuaikan dengan waktu spiritual. Mereka yang biasanya sulit bangun pagi, tiba-tiba bisa terbangun di jam 2 atau 3 tanpa bantuan alarm. Tubuhnya seakan tahu kapan saatnya langit sedang terbuka. Bukan karena kebetulan, tapi karena ruh dan tubuhnya sudah selaras dengan ritme malam yang penuh rahmat itu. Dan anehnya, meskipun tidur mereka lebih sedikit, tubuh mereka justru terasa lebih segar di pagi hari. Mereka tidak mengantuk, tidak lemas, justru lebih bersemangat dan fokus dalam menjalani hari. Sementara orang lain butuh kopi untuk membuka mata, ahli tahajud hanya butuh sujud untuk menyalakan jiwanya. Tubuhnya mulai mengenal energi baru. Bukan energi dari makanan, tapi energi yang lahir dari ketenangan batin. Sahabat langit, inilah rahasia perubahan pertama. Ketika kamu mulai rutin tahajud, tubuhmu akan menjadi lebih ringan, lebih segar, dan lebih tahan terhadap tekanan hidup. Karena setiap kali kamu berdiri dalam gelap malam, tubuhmu sedang membersihkan sisa-sisa stres yang menumpuk seharian. Sistem sarafmu beristirahat, napasmu menjadi dalam, dan jantungmu berdetak dengan tenang. Ketenangan itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam tubuhmu sendiri, dari sujud panjang yang membuat darahmu mengalir lebih lancar dan pikiranmu lebih jernih. Perubahan ini sering disebut oleh para ahli medis sebagai efek pemulihan alami dari tidur yang terjaga. Namun bagi kita yang beriman, ini adalah tanda kasih dari Allah. Ketika kamu memutuskan untuk bangun deminya, maka tubuhmu juga akan Dia bantu untuk menyesuaikan diri. Inilah mengapa semakin lama kamu rutin tahajud, tubuhmu tidak mudah sakit. Kamu jadi lebih tenang menghadapi masalah, dan hatimu terasa damai meski badai kehidupan datang silih berganti. Namun itu baru perubahan pertama. Ada perubahan kedua yang lebih dalam. Perubahan yang tidak hanya menyentuh tubuh, tapi juga menyentuh seluruh sistem energi di dalam dirimu. Tubuhmu mulai membentuk medan ketenangan yang terpancar. Keluar. Orang-orang di sekitarmu bisa merasakan auramu yang berbeda. Mereka merasa nyaman tanpa tahu kenapa. Dan itu bukan sihir, bukan kebetulan, tapi efek dari energi ruhani yang mengalir di tubuhmu setiap kali kamu bersujud dengan penuh ikhlas. Coba perhatikan, sahabat langit, ketika kamu mulai rajin tahajud, kamu akan merasakan bahwa hatimu lebih lembut.
Hal-hal kecil yang dulu membuatmu marah, kini terasa sepele. Kamu jadi lebih sabar, lebih mudah memaafkan, dan lebih tulus mencintai. Tubuhmu merespons keadaan itu dengan menurunkan hormon stres dan meningkatkan hormon bahagia seperti endorfin dan serotonin. Ini bukan hal mistis, tapi bukti nyata bahwa spiritualitas dan biologi saling terhubung. Dan inilah yang membuat tubuhmu perlahan menjadi berbeda dari sebelumnya. Tidurmu lebih berkualitas, pikiranmu lebih jernih, dan wajahmu lebih bercahaya. Bahkan tanpa kamu sadari, sinar dari ketenangan itu mulai memancar dari dalam diri. Tubuhmu menjadi cermin dari jiwa yang tenang. Tahajud tidak hanya menyembuhkan luka hati, tapi juga memperbaiki luka tubuh. Para ahli menemukan bahwa orang yang rutin bangun malam untuk berdoa memiliki daya tahan tubuh lebih kuat. Sistem kekebalan mereka meningkat, metabolisme menjadi seimbang, dan kadar gula darah lebih stabil. Tubuhmu benar-benar berubah, bukan karena keajaiban yang tak terlihat, tapi karena kamu sedang menjalankan sistem penyembuhan alami yang dirancang oleh Allah sendiri. Dan yang paling menakjubkan, tubuhmu mulai menolak hal-hal yang membuatmu jauh dari ketenangan. Kamu akan merasa tidak nyaman saat berbuat dosa, merasa gelisah ketika meninggalkan zikir, dan merasa hampa jika melewatkan tahajud. Itu tanda bahwa tubuhmu sudah terbiasa dengan energi suci dari sepertiga malam. Tubuhmu bukan lagi sekadar jasad, tapi sudah menjadi wadah ketenangan. Sahabat langit, pernahkah kamu merasakan setelah tahajud tubuhmu seperti lebih hidup? Mata terasa lebih tajam, hati terasa lebih peka, dan langkahmu terasa lebih ringan. Itulah bukti bahwa tubuhmu sedang beradaptasi dengan rahmat dari langit. Dan jika kamu terus istiqomah, perubahan ini akan semakin kuat. Sampai suatu hari nanti, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Tubuhmu akan menjadi alat yang menyambung antara bumi dan langit. Bayangkan, ketika kamu berdiri dalam sujud panjang, setiap detak jantungmu berzikir, setiap embusan napasmu menjadi doa, dan setiap gerak tubuhmu menjadi bentuk penghambaan yang sejati. Inilah momen ketika tubuh dan ruhmu menyatu dalam harmoni sempurna. Tidak ada lagi jarak antara engkau dan penciptamu. Tubuhmu, yang dulu lemah dan rapuh, kini menjadi saksi kekuatan dari ketenangan malam. Dan di titik itulah, sahabat langit, kamu akan mulai memahami bahwa tahajud bukan hanya soal ibadah. Ia adalah cara Allah menyentuh tubuhmu, menyembuhkan hatimu, dan menuntun hidupmu ke arah yang lebih baik. Setiap sujudmu membawa penyembuhan, setiap doa di malam sunyi membawa energi baru yang menenangkan. Jadi, jika hari ini kamu merasa letih, gelisah, atau bahkan kehilangan arah, mungkin tubuhmu sedang memanggilmu untuk kembali pada sujud malam. Karena disitulah rahasia kekuatan sejati berada. Bukan di tempat ramai, bukan di puncak dunia, tapi di lantai dingin tempat keningmu menyentuh bumi. Sahabat langit, tahajud mengubah tubuhmu dengan cara yang tidak bisa kamu bayangkan. Ia menjadikanmu lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bercahaya. Dan setiap perubahan yang terjadi di dalam tubuhmu adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja dalam dirimu. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai wujud rasa syukur karena tubuhmu masih diberi kesempatan untuk bangun dan bersujud di sepertiga malam. Biarkan energi positif itu mengalir, menyatukan semua yang menonton video ini dalam getaran yang sama, getaran ketenangan dari langit. Di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang perubahan lain yang lebih misterius. Perubahan yang tidak hanya menyentuh tubuh, tapi juga menghubungkan dirimu dengan cahaya langit yang turun setiap malam. Karena tahajud bukan sekadar ibadah, tapi perjalanan rahasia antara manusia dan Tuhannya. Sahabat langit, tasyaturlah bersama ilmu langit. Karena setelah ini, kamu akan memahami bahwa tubuhmu menyimpan rahasia besar yang hanya akan terungkap saat engkau bersujud dalam sunyi malam. Sahabat langit, kalau di bagian pertama tadi kita sudah membahas bagaimana tubuhmu mulai mengalami perubahan fisik ketika rutin menegakkan tahajud, maka di bagian kedua ini kita akan melangkah lebih dalam. Kita akan menyelami wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh logika biasa, tapi bisa dirasakan oleh hati yang hidup. Inilah saat di mana tubuhmu mulai tersambung dengan langit.
sebuah fase yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar ikhlas menegakkan tahajud, bukan karena ingin dilihat, tapi karena rindu ingin dekat dengan Sang Pencipta. Sahabat langit, tahajud adalah waktu di mana rahasia spiritual tubuh manusia mulai terbuka. Ketika kamu berdiri di keheningan malam, tubuhmu tidak hanya bergerak, tapi berkomunikasi. Tubuhmu sedang berbicara kepada Allah dengan bahasa yang tidak bisa diucapkan oleh lisan. Dan inilah titik awal perubahan ketiga yang sering disebut sebagai getaran spiritual. Bagi sebagian orang, perubahan ini terasa aneh. Kamu bisa saja merasa tubuhmu bergetar lembut saat sujud, atau ada sensasi hangat yang mengalir di dada ketika membaca doa. Kadang diiringi rasa haru yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, seolah ada sesuatu yang mengalir dari dalam dirimu. Sahabat langit, itulah tanda tubuhmu sedang menerima pancaran energi dari langit dunia. Energi itu bukan berasal dari luar, tapi muncul karena ruhmu sedang diisi ulang oleh ketenangan. Para ahli menyebutnya sebagai efek relaksasi mendalam. Tapi di sisi spiritual, inilah saat di mana sistem energi tubuhmu sedang diselaraskan. Dari kepala hingga ujung kaki, semua bagian tubuhmu bergetar dalam irama yang sama. Bukan karena sakit, tapi karena tubuhmu sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi zikir. Sujud panjang di waktu malam membuat darah mengalir lebih lancar ke otak, membuat sistem saraf menjadi stabil, dan jantung berdetak dengan ritme yang damai. Namun bukan hanya itu. Dalam pandangan para ahli ruhani, setiap kali kamu sujud dengan hati yang khusyuk, sinyal cahaya spiritual memancar dari pusat dadamu. Dan cahaya itu bergerak naik ke arah langit, membawa doa dan rasa tundukmu kepada Allah. Itulah mengapa orang yang rutin tahajud sering merasa dadanya lebih lapang, pikirannya lebih jernih, dan emosinya lebih stabil. Sahabat langit, perubahan ini tidak bisa dipaksakan. Ia muncul ketika sujudmu benar-benar datang dari hati. Ketika tidak ada lagi niat selain ingin dekat kepadanya. Di saat itulah, tubuhmu akan mulai merespons dengan cara yang luar biasa. Kamu akan merasakan bahwa tubuhmu bukan hanya milikmu, tapi juga alat untuk menyampaikan rasa syukur, penyerahan, dan cinta kepada Allah. Dan perubahan ini tidak berhenti di situ. Setelah tubuhmu mulai menerima energi spiritual dari langit, maka perubahan keempat akan muncul secara perlahan, yaitu tubuhmu mulai mengenali waktu spiritualnya sendiri. Inilah hal yang paling menakjubkan dari seorang ahli tahajud. Tanpa alarm, tanpa paksaan, mereka bisa terbangun di waktu yang sama setiap malam. Antara jam 2 hingga 3, ketika dunia sedang sunyi dan langit sedang terbuka lebar. Tubuhmu tahu. Ia tahu kapan ruhmu rindu untuk bersujud. Dan setiap kali kamu bangun di waktu itu, sebenarnya bukan kamu yang memilih bangun, tapi Allah yang membangunkanmu. Allah yang menggerakkan detak jantungmu untuk bergetar lebih cepat, memberi sinyal kepada otakmu untuk sadar, dan menuntun tubuhmu untuk bangkit dari tidur. Itu adalah panggilan lembut yang hanya dirasakan oleh hati yang masih hidup. Sahabat langit, perubahan seperti ini sering dianggap misteri. Tapi sebenarnya, tubuh manusia memang diciptakan dengan kemampuan untuk mengenali waktu spiritual. Ritme tubuhmu tidak hanya mengikuti matahari, tapi juga energi malam. Di waktu tahajud, hormon melatonin bekerja lebih optimal. Tubuhmu memasuki fase penyembuhan alami yang dalam. Dan ketika kamu menegakkan sholat, energi tubuh yang biasanya digunakan untuk aktivitas dunia dialihkan menjadi energi ibadah. Tubuhmu benar-benar berada dalam keadaan suci, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara energi. Bayangkan, sahabat langit, ketika kamu sujud dalam hening malam, tidak ada suara kecuali detak jantungmu sendiri. Setiap helaan napas adalah zikir, setiap denyut nadi adalah bentuk penghambaan. Di saat itu, langit dunia sedang dipenuhi malaikat yang membawa rahmat, dan kamu berada di tengah-tengah arus rahmat itu. Tubuhmu menjadi wadah bagi cahaya, ketenangan yang turun dari atas. Beberapa orang yang rutin tahajud bahkan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kadang mereka merasa seperti disentuh oleh kelembutan yang tak terlihat, atau merasakan air mata mengalir, begitu saja tanpa sebab. Bukan karena sedih, tapi karena tubuh dan hatinya sedang menerima kasih,
yang luar biasa. Itulah momen ketika tubuhmu benar-benar tersambung dengan langit, dan efeknya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Kamu menjadi lebih sensitif terhadap energi sekitar. Kamu bisa merasakan aura seseorang hanya dengan melihat matanya. Kamu lebih mudah mengenali siapa yang tulus dan siapa yang tidak. Intuisi ini bukan ilmu sihir, tapi hasil dari pembersihan batin yang dilakukan setiap malam. Tubuhmu yang dulu dipenuhi rasa takut dan gelisah, kini berubah menjadi alat penerima sinyal dari ketenangan. Sahabat langit, perubahan ini sangat nyata. Ketika tubuhmu sudah tersambung dengan energi langit, kamu akan merasakan perubahan pada cara berpikirmu. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap masalah. Kamu lebih tenang menghadapi cobaan. Dan meskipun badai datang, tubuhmu tetap stabil. Itulah bukti bahwa ketenangan spiritual benar-benar berpengaruh pada sistem tubuh manusia. Rasul pernah bersabda bahwa orang yang bangun di sepertiga malam untuk bermunajat akan diberi cahaya yang tidak dimiliki orang lain. Cahaya itu bukan hanya di wajah, tapi juga di dalam tubuhnya. Cahaya yang membuat langkahnya ringan, suaranya menenangkan, dan keberadaannya membawa rasa damai bagi orang lain. Tubuhmu menjadi perantara ketenangan bagi sesama. Kamu tidak perlu bicara banyak, karena ketenanganmu sendiri sudah menjadi pesan bagi dunia. Sahabat langit, tahajud bukan hanya membangunkan tubuhmu dari tidur, tapi juga membangunkan kesadaran terdalam dalam dirimu. Kamu mulai sadar bahwa hidup bukan sekadar tentang bekerja, mengejar dunia, atau mencari pengakuan. Kamu mulai memahami makna sejati dari istirahat, yaitu ketika jiwa dan tubuhmu menyatu dalam sujud di hadapan Sang Maha Tenang. Dan di titik inilah tubuhmu mulai berubah lebih jauh. Kamu akan menyadari bahwa tubuhmu menolak kebisingan yang tidak perlu. Kamu merasa tidak nyaman berada di tempat yang penuh kelalaian. Kamu tidak lagi betah berlama-lama dalam pembicaraan yang sia-sia. Tubuhmu mulai mencari ketenangan secara alami. Kamu lebih suka kesunyian, lebih suka mendengar lantunan zikir daripada musik keras, karena tubuhmu sudah belajar mencintai keheningan. Sahabat langit, perubahan ini begitu indah. Tubuhmu yang dulu menjadi tempat keluh kesah, kini menjadi tempat syukur. Dulu kamu sering merasa lelah tanpa sebab. Sekarang kamu merasakan ringan tanpa alasan. Itulah tanda bahwa energi dalam tubuhmu telah berubah arah. Ia tidak lagi terbuang untuk hal yang sia-sia, tapi digunakan untuk menenangkan hatimu. Dan ketika kamu sudah sampai pada fase ini, tahajud bukan lagi beban, tapi kebutuhan. Tubuhmu sendiri yang akan mencarinya. Ketika kamu melewatkan satu malam tanpa sujud, tubuhmu akan merasa hampa. Kamu seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Inilah saat di mana hubunganmu dengan langit sudah terbangun. Sahabat langit, tahajud bukan hanya menyehatkan, tapi juga menyeimbangkan seluruh sistem kehidupan dalam tubuh manusia. Para ilmuwan menemukan bahwa ketika seseorang bangun di tengah malam dan bermeditasi dalam keadaan tenang, gelombang otaknya berubah menjadi lebih stabil. Dan tahajud adalah bentuk tertinggi dari meditasi spiritual. Ketika kamu berzikir dan sujud, gelombang otakmu masuk ke dalam kondisi theta. Kondisi ini membuat pikiranmu damai, tubuhmu pulih, dan hatimu terisi oleh ketenangan yang mendalam. Namun yang membedakan tahajud dari meditasi biasa adalah niatnya. Dalam tahajud, kamu tidak mencari ketenangan semata, tapi mencari kedekatan dengan Allah. Dan karena itu, ketenangan yang kamu rasakan bukan hanya sementara, tapi menetap dalam tubuhmu. Ia menjadi sifat baru dalam dirimu. Kamu tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah menyerah. Kamu menjadi lebih kuat, bukan karena fisikmu, tapi karena hatimu sudah tersambung dengan sumber kekuatan sejati. Sahabat langit, di titik ini kamu akan menyadari satu hal, bahwa tubuh manusia ternyata tidak hanya diciptakan untuk bekerja dan beristirahat. Tubuh manusia diciptakan juga untuk beribadah. Dan ibadah di waktu malam adalah bentuk tertinggi dari fungsi tubuh itu, karena pada saat itu, seluruh sistem dalam dirimu tunduk sepenuhnya kepada penciptanya. Coba rasakan dengan hatimu. Setiap kali kamu bersujud, ada sesuatu yang hangat yang mengalir dari keningmu ke seluruh tubuh. Ada getaran yang lembut dari jantungmu, seolah sedang berdialog dengan langit.
Dan di saat kamu mengucap doa dengan sepenuh hati, tubuhmu merespons dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Itulah bukti bahwa setiap sel dalam tubuhmu sedang berzikir bersama dengan ruhmu. Sahabat langit, tahajud membuatmu bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih peka. Tubuhmu mulai menjadi penerima sinyal kebaikan. Dan perlahan-lahan, kamu akan merasakan bahwa semua yang kamu lakukan di siang hari pun menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi merasa berat untuk berbuat baik. Kamu tidak lagi terbebani oleh pandangan orang lain, karena tubuhmu sudah tenang dan hatimu sudah tahu arah yang benar. Sahabat langit yang luar biasa, kalau kamu sudah sampai di bagian ini, artinya hatimu memang sedang dalam proses dipilih oleh Allah. Karena hanya mereka yang punya ketenangan batin dan kerinduan spiritual yang kuat yang bisa bertahan mendengarkan pembahasan sedalam ini. Maka ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda kamu ingin menyalurkan energi positif malam ini. Kita sudah bahas sebelumnya tentang perubahan luar biasa yang mulai terjadi di tubuh seseorang yang istiqomah tahajud. Tapi di bagian ini, kita akan melangkah lebih dalam. Karena setelah tubuhmu menyesuaikan diri dengan ritme sepertiga malam, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Perubahan yang tidak hanya menyentuh fisik, tapi menembus jiwa. Banyak orang yang awalnya hanya ingin menenangkan hati lewat tahajud, justru malah mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan ruh. Ini bukan cerita mistis, tapi realitas spiritual yang sangat nyata. Sahabat langit, kamu mungkin pernah merasakan hal ini tanpa sadar. Ketika bangun di sepertiga malam, tubuhmu terasa ringan, seolah tidak butuh tidur lagi. Padahal kamu baru saja meninggalkan kehangatan kasur. Jantungmu berdetak lebih tenang, pernapasanmu terasa lembut, dan pikiranmu jernih. Itulah efek pertama yang tidak disadari banyak orang. Sistem sarafmu sedang disetel ulang oleh tahajud. Dalam dunia medis modern, ini disebut neuroreset. Namun dalam bahasa langit, itu adalah bentuk rahmat. Saat kamu sujud dan air matamu jatuh, ada getaran yang dilepaskan oleh tubuhmu. Getaran ini menyentuh bagian paling dalam dari otak, terutama area yang mengatur rasa takut dan stres. Akibatnya, hormon yang membuatmu cemas mulai menurun, dan tubuhmu memproduksi hormon kebahagiaan secara alami. Jadi ketika seseorang rutin tahajud, bukan hanya rohnya yang makin kuat, tapi juga kesehatannya ikut meningkat. Pernahkah kamu perhatikan ahli tahajud jarang terlihat murung? Wajah mereka bercahaya bukan karena kosmetik, tapi karena gelombang tubuhnya sinkron dengan ketenangan batin. Cahaya itu muncul dari dalam. Namun disinilah letak keanehannya, sahabat langit. Orang yang terbiasa tahajud seringkali mulai mengalami perubahan yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Misalnya, mereka mulai lebih sensitif terhadap energi di sekitarnya. Mereka bisa merasakan hawa dingin di ruangan tanpa angin. Bisa juga mendengar keheningan dengan cara yang berbeda. Seolah ada sesuatu yang berbicara lembut ke dalam hatinya. Perubahan ini bukan hal mistis, tapi tanda bahwa ruhmu sedang aktif. Dalam bahasa tasawuf ini disebut basirah, mata hati. Mata yang tidak melihat dengan retina, tapi dengan nur. Ia hanya bisa terbuka ketika malam digunakan untuk bersujud. Beberapa ulama menggambarkan kondisi ini seperti jiwa yang terbangun. Ketika orang lain tidur, kamu sedang disapa oleh langit. Tidak semua orang bisa merasakan ini, karena butuh kebersihan niat dan ketulusan yang dalam. Dan ketika basirahmu mulai hidup, kamu akan mulai mengenali tanda-tanda dari Allah yang dulu sering kamu abaikan. Tubuhmu akan merespons dengan caranya sendiri. Beberapa orang mengaku sering merinding tanpa sebab, padahal sedang membaca doa. Ada juga yang merasakan detak jantung menjadi lebih cepat setiap kali menyebut nama Allah. Itu bukan kebetulan, sahabat langit. Itu pertanda bahwa tubuhmu mulai sinkron dengan getaran zikir. Ketika hal itu terjadi, hidupmu perlahan akan berubah. Bukan berarti semua masalahmu hilang, tapi kamu akan melihat masalah dengan cara yang berbeda. Dulu kamu mudah panik, sekarang kamu lebih tenang. Dulu kamu mudah marah, sekarang kamu memilih diam dan pasrah. Dulu kamu takut kehilangan, sekarang kamu yakin bahwa semua sudah ditulis oleh Allah dengan sempurna. Dan yang paling menarik, tubuhmu mulai memiliki kemampuan penyembuhan alami yang lebih cepat. Karena ketika kamu tahajud, kamu menurunkan kadar kortisol, hormon stres, ke titik paling rendah. Hormon ini, jika berlebihan, adalah sumber banyak penyakit, darah tinggi, insomnia, jantung, bahkan depresi. Tapi tahajud menurunkannya secara alami, seperti terapi tanpa obat.
Kamu tidak sadar bahwa setiap sujud di malam hari sebenarnya sedang memperbaiki sirkulasi darah di otak. Darah yang kaya oksigen mengalir dengan sempurna, menyuplai energi ke bagian otak yang biasanya pasif. Itulah sebabnya ahli tahajud sering punya daya ingat yang kuat dan hati yang peka. Namun, ada lagi perubahan yang lebih dalam. Setelah tubuhmu terbiasa dengan tahajud, kamu akan mulai merasakan kehadiran yang lembut di setiap doa. Seolah Allah benar-benar mendengar. Bahkan sebelum kamu menyelesaikan kalimat permohonanmu, hati yang tadinya gersang menjadi subur. Air mata yang dulu berat keluar, kini menetes hanya dengan satu kalimat zikir. Sahabat langit, di titik ini tahajud bukan lagi ibadah biasa. Yang sudah berubah menjadi pertemuan. Kamu tidak sedang berbicara pada langit, tapi berbicara dengan sang pemilik langit. Inilah perubahan terbesar yang tidak semua orang capai, bahkan di antara mereka yang rajin beribadah. Dan menariknya, tubuhmu akan menyesuaikan diri untuk selalu bangun di waktu itu, bahkan tanpa alarm. Itulah tanda bahwa dirimu sudah dipanggil. Sistem biologismu sudah dikalibrasi oleh cinta Allah. Kamu mungkin tertidur pukul 11 malam, tapi entah kenapa selalu terbangun di pukul 3. Itulah jam rahmat, jam pertemuan antara bumi dan langit. Jika kamu sudah sampai di fase ini, kamu akan sadar satu hal. Tahajud bukan hanya membuat tubuh sehat, tapi membuat jiwa hidup. Kamu akan mulai memahami mengapa para wali bisa tersenyum di tengah ujian, mengapa orang-orang saleh bisa sabar saat kehilangan. Karena mereka punya ruang rahasia di sepertiga malam, tempat segala luka disembuhkan tanpa kata. Dan perubahan terakhir yang sering muncul adalah rasa rindu yang sulit dijelaskan. Kamu akan mulai merindukan waktu malam, bukan karena kesepiannya, tapi karena kedamaiannya. Kamu akan merasa bahwa dunia di waktu tahajud begitu sunyi, tapi justru di sanalah kamu merasa paling hidup. Tubuhmu akan menyesuaikan ritmenya agar bisa selalu hadir di waktu itu. Inilah perubahan spiritual paling aneh sekaligus paling indah. Sahabat langit, jika kamu sudah mulai mengalami salah satu dari 6 perubahan ini, entah tubuhmu jadi lebih ringan, pikiranmu lebih tenang, atau hatimu lebih peka, itu tandanya tahajudmu sedang bekerja. Tidak semua bisa merasakan keajaiban ini, karena butuh ketulusan, kesabaran, dan kontinuitas. Jadi teruslah jaga kebiasaan itu. Mungkin malam ini belum terasa apa-apa, tapi percayalah, perubahan besar sedang terjadi tanpa kamu sadari. Setiap sujudmu, setiap air matamu, sedang mengubah sesuatu di dalam dirimu yang bahkan belum kamu pahami. Sebelum kita melangkah ke kesimpulan, izinkan aku mengingatkan sekali lagi, tidak ada manusia yang mendekat kepada Allah di sepertiga malam, lalu kembali menjadi manusia yang sama di pagi harinya. Karena tahajud itu seperti pintu yang hanya bisa dibuka dari dalam hati. Sekali kamu memasukinya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Jadi sahabat langit, tetaplah jaga sepertiga malammu. Karena di sanalah tubuhmu, jiwamu, dan takdirmu sedang disusun ulang oleh cinta Sang Pencipta. Ketik 77 di kolom komentar sebagai bentuk komitmenmu malam ini, bahwa kamu siap menyalurkan energi positif dan menjaga tahajudmu apapun yang terjadi. Kita akan melanjutkan ke bagian terakhir, kesimpulan yang akan merangkum seluruh perjalanan spiritual dan perubahan luar biasa yang terjadi dalam diri seseorang yang istiqomah di tahajud. Jangan kemana-mana, karena penutup ini akan membuka matamu tentang sesuatu yang selama ini mungkin luput dari perhatianmu. Sahabat langit yang luar biasa, sampai di titik ini, aku ingin berterima kasih karena kamu sudah mengikuti perjalanan ini dari awal. Tidak semua orang mampu bertahan mendengar pembahasan sepanjang ini, apalagi tentang hal yang begitu dalam seperti tahajud. Tapi kamu masih di sini, dan itu artinya hatimu sedang dalam perjalanan menuju cahaya. Maka, tulis angka 77 di kolom komentar sekarang sebagai simbol bahwa kamu ingin menyalurkan energi positif ke semesta malam ini. Karena sesungguhnya, tidak ada yang kebetulan ketika kamu menonton video ini. Kamu dipanggil, bukan sekadar mampir. Kita sudah melewati 3 bagian panjang yang menyingkap rahasia di balik kebiasaan tahajud. Dari perubahan yang terjadi pada tubuh, hingga gelombang energi yang mengalir lembut di antara hati dan langit. Tapi kini, saat semuanya dirangkai bersama, kita akan melihat bahwa tahajud bukan hanya ibadah malam, tapi sebuah proses penciptaan ulang. Sebuah perjalanan batin yang diam-diam mengubah seluruh sistem dalam dirimu, hingga kamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bayangkan, sahabat langit, di saat dunia sedang lelap dalam mimpi, kamu justru bangun,
mengambil air wudhu yang dinginnya menusuk kulit, lalu bersujud. Dari luar mungkin tampak sederhana, tapi di dalam dirimu sesuatu sedang bergerak. Ada gelombang tenang yang mengalir dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Setiap kali dahimu menyentuh sajadah, itu bukan sekadar gerakan fisik, tapi komunikasi antara bumi dan langit. Tubuhmu mulai menyesuaikan diri dengan ritme spiritual yang tinggi. Organ-organ dalam tubuhmu bekerja dengan irama baru. Otakmu memproduksi hormon yang membuatmu lebih damai. Jantungmu berdetak lebih stabil. Darahmu mengalir lebih lancar. Semua sistem dalam tubuhmu menari mengikuti energi tahajud yang lembut namun kuat. Tapi tahajud bukan hanya tentang kesehatan jasmani. Ia menyentuh sesuatu yang lebih dalam, rohani. Karena setiap sujud, setiap kalimat doa, dan setiap tetes air mata yang jatuh di sepertiga malam adalah tanda bahwa ruhmu sedang dibersihkan. Dalam kegelapan malam, Allah sedang memanggil namamu dengan lembut. Bukan dengan suara, tapi dengan getaran di dalam hati. Dan di sanalah keajaiban itu terjadi. Ketika tubuh dan ruh mulai sinkron, kamu akan merasakan perubahan aneh tapi menenangkan. Kamu menjadi lebih peka terhadap kehadiran ilahi. Kamu mulai bisa membaca tanda-tanda yang dulu kamu anggap kebetulan. Kamu bisa merasakan kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan kapan harus berdoa. Sahabat langit, di titik itu, kamu bukan hanya manusia biasa. Kamu sudah menjadi makhluk yang disadarkan. Tubuhmu bukan lagi sekadar jasad, tapi wadah bagi cahaya. Itulah mengapa ahli tahajud selalu tampak berbeda. Wajah mereka damai, tutur katanya menenangkan, dan langkahnya selalu membawa aura kebaikan. Mereka tidak sedang mencari dunia, tapi dunia justru mendekat, karena mereka dekat dengan Allah. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tidak punya banyak harta, tapi hidupnya selalu berkah, yang tidak banyak bicara, tapi keberadaannya menenangkan semua orang di sekitarnya? Itulah efek dari tahajud. Bukan hanya membentuk tubuh yang kuat, tapi juga memurnikan energi di dalam diri. Disinilah letak rahasia terbesar tahajud. Saat tubuhmu terbiasa bangun di sepertiga malam, tanpa kamu sadari, kamu sedang memasuki ruang spiritual tertinggi. Ruang yang tidak bisa dijangkau oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang jernih. Di waktu itu, semua hijab antara hamba dan Sang Pencipta mulai terbuka. Kamu mungkin tidak mendengar suara dari langit, tapi kamu akan merasakan jawaban di dalam dada. Kamu akan tahu bahwa setiap doa tidak pernah sia-sia. Mungkin tidak langsung dikabulkan dalam bentuk yang kamu minta, tapi selalu dijawab dalam bentuk yang kamu butuhkan. Inilah yang disebut perubahan aneh oleh sebagian orang. Karena bagaimana bisa seseorang yang kehilangan justru merasa tenang? Bagaimana bisa seseorang yang sedang sakit justru bersyukur? Jawabannya satu, karena dia telah disentuh oleh energi tahajud. Energi yang menyalakan kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar tentang yang terlihat, tapi tentang yang dirasakan di antara dua sujud. Tubuhmu, sahabat langit, adalah alat. Ia bisa menjadi penghalang, tapi juga bisa menjadi jalan menuju Allah. Ketika kamu rutin tahajud, tubuhmu tidak lagi menolak panggilan spiritual. Ia justru menjadi kawan seperjalanan. Bahkan ketika kamu sakit, tubuhmu akan mengingat ketenangan sepertiga malam, dan itu menjadi obat yang paling lembut. Lihatlah bagaimana para nabi dan orang-orang saleh dahulu menjadikan tahajud sebagai bagian dari hidup mereka. Mereka bukan melakukannya karena wajib, tapi karena rindu. Rindu untuk berbicara dengan Penciptanya dalam keheningan yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang hidup. Tahajud membuat tubuhmu tahan terhadap stres, tapi juga membuat hatimu lembut terhadap penderitaan. Ia menyeimbangkan dua hal yang sering bertentangan, kekuatan dan kelembutan. Orang yang kuat tapi hatinya kasar, belum mengenal tahajud. Orang yang lembut tapi mudah rapuh, belum mendalam dalam tahajud. Karena dalam tahajud, kamu akan belajar bagaimana menjadi kuat dengan cara yang lembut. Dan ketika kamu sudah terbiasa, kamu akan sadar bahwa tahajud bukan lagi tugas, tapi kebutuhan. Sama seperti tubuh butuh udara, jiwamu butuh tahajud. Setiap malam yang kamu lewatkan tanpa tahajud akan terasa hampa, meski kamu tidur panjang. Karena tahajud itu bukan sekadar ibadah, tapi pertemuan. Perubahan ini seringkali tampak aneh bagi orang yang belum pernah merasakannya. Mereka akan bertanya, bagaimana bisa seseorang bangun di tengah malam, meneteskan air mata, tapi justru merasa bahagia? Bagaimana bisa seseorang yang hidup sederhana terlihat seolah membawa kedamaian dimanapun ia berada? Sahabat langit, jawabannya sederhana, karena ia sudah mengenal dirinya. Ia sudah menyatu dengan ritme alam dan dengan irama cinta Allah. Dan disinilah puncaknya. Setelah kamu melewati semua proses itu,
kamu akan sampai pada satu kesadaran yang mendalam, bahwa tubuh, pikiran, dan ruh hanyalah satu kesatuan yang dikendalikan oleh cinta. Saat kamu sujud di sepertiga malam, seluruh sistem dalam dirimu tunduk, bukan karena takut, tapi karena cinta yang besar kepada Sang Pencipta. Tahajud akan mengajarkanmu banyak hal yang tidak bisa diajarkan oleh buku atau guru manapun. Ia mengajarkan arti kesabaran tanpa kata, pengharapan tanpa pamrih, dan cinta tanpa syarat. Ia mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan. Dulu kamu melihat ujian sebagai beban. Sekarang kamu melihatnya sebagai cara Allah mendekatkanmu. Dulu kamu takut kehilangan. Sekarang kamu yakin bahwa semua sudah diatur dengan indah. Dulu kamu mencari pengakuan manusia. Sekarang kamu cukup dengan senyum langit. Dan yang paling indah dari semuanya, tahajud membuatmu sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan ada di luar dirimu, tapi di dalam hatimu sendiri. Sahabat langit, mungkin selama ini kamu merasa hidupmu berat, tubuhmu lelah, dan hatimu kosong. Mungkin kamu sudah mencoba banyak hal tapi tetap tidak menemukan kedamaian. Cobalah kembali ke sepertiga malam, karena di sanalah Allah menunggu dengan cinta yang tidak pernah padam. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk memulai, cukup hadir, cukup mengetuk pintu langit dengan lembut, karena setiap langkah kecil di malam itu akan mengantarmu ke keajaiban besar yang tidak bisa dibayangkan manusia. Dan ketika semua perubahan aneh itu mulai terjadi di tubuhmu, dari tidur yang jadi lebih ringan, wajah yang lebih bercahaya, hingga hati yang terasa luas, ingatlah satu hal, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa tubuhmu sedang dituntun untuk menjadi tempat bersemayamnya ketenangan. Satu persatu, lapisan dirimu akan dibersihkan, luka lama perlahan sembuh. Rasa takut berganti dengan harapan, rasa gelisah berubah menjadi keyakinan. Itulah buah dari tahajud, sebuah transformasi yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dipaksakan. Ia hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tulus bangun di tengah gelapnya malam, lalu berbisik lembut, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Sahabat langit, jika kamu ingin tahu seberapa dekat kamu dengan Allah, jangan lihat seberapa sering kamu tertawa di siang hari, tapi seberapa sering kamu menangis di malam hari. Karena air mata di sepertiga malam adalah bahasa cinta yang tidak semua orang mampu pahami. Maka jagalah kebiasaan ini. Jangan berhenti meski hanya 1 rakaat. Karena setiap kali kamu bersujud di malam sunyi, tubuhmu sedang diperbaiki, ruhmu sedang diangkat, dan takdirmu sedang disusun ulang dengan cara yang tidak kamu sadari. Ingatlah, tahajud bukan hanya ibadah, tapi bukti cinta. Dan cinta sejati selalu punya efek pada tubuh, hati, dan kehidupan. Jika kamu percaya bahwa Allah tidak pernah tidur, maka yakinlah bahwa setiap kali kamu bangun di malam hari untuk berbicara dengannya, langit pun sedang terbuka untukmu. Sahabat langit, semoga setelah ini kamu tidak sekadar memahami tahajud dengan pikiran, tapi dengan rasa. Rasakan perubahan itu setiap malam. Biarkan tubuhmu menjadi saksi, dan hatimu menjadi ruang bagi ketenangan yang abadi. Dan malam ini, sebelum kamu menutup mata, bisikkan dalam hati, Aku akan kembali kepadamu di sepertiga malam, karena di sanalah aku menemukan diriku yang sebenarnya. Ketik 77 di kolom komentar, sahabat langit, jika kamu siap menjaga sepertiga malammu dan menyalurkan energi positif ke semesta. Karena mulai malam ini, tubuhmu bukan lagi tubuh biasa. Ia sudah menjadi wadah bagi cahaya, dan cahaya itu akan terus bersinar